Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi melalui ibadah live streaming ini. Saya akan membacakannya sebagaimana tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 mengatakan, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bagaimanakah seseorang melakukan keadilan dan kebenaran jikalau dia terbatas dalam hidupnya? Terbatas secara usia, terbatas secara kemampuan sosial, ekonomi, terbatas secara materi, dan banyak lagi hal-hal yang membuatnya terbatas. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mungkin pernah mendengar dan membaca bagaimana Yeremia ketika berdialog dengan Tuhan pada saat pemanggilannya. Dia adalah seorang yang terbatas.
seorang yang terbatas karena muda, tapi dia diberikan Tuhan tugas melalui firman Tuhan hari ini untuk menyampaikan firman-Nya. Dalam Yeremia pertama ayat 6 dan ayat 8 mengatakan, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Yeremia yang terbatas secara usia itu menerima bekal dari Tuhan sendiri. Tuhan Allah yang memilihnya, Tuhan Allah yang mengutusnya, Tuhan Allah yang memperlengkapinya dan memberikan semangat bagi dirinya. Maka ketika dikatakan lakukanlah keadilan dan kebenaran dalam topik minggu ini, sudah terjawab. Di tengah keterbatasan seorang Yeremia, dia melangkah dan dia mau menyuarakan keadilan dan kebenaran itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang disebut dengan keadilan dan kebenaran itu? Ibu bapak saudara-saudara, keadilan dan kebenaran tidak terlepas dari kemampuan atau kemauan seseorang ataupun kelompok untuk berbuat adil dan benar. Adil atau keadilan dapat menunjukkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil menunjukkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak sembarangan, baik terhadap manusia maupun terhadap benda-benda. Dan adil itu juga adalah kondisi kebenaran secara moral. Jadi di sana ada tanggung jawab. Kata keadilan dan kebenaran itu melekat dengan dunia peradilan, dunia hukum. Bagaimana seseorang yang akan mengadili, seperti dalam dunia hukum ada timbangan dan menutup mata sebagai pertanda tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain kecuali perkara yang terjadi, yang dibicarakan sehingga tercipta keadilan. Demikian juga kebenaran. Kebenaran itu terjadi ketika ada persesuaian antara pengetahuan dan objek, atau sesuatu yang teoritis dengan sesuatu yang real. Sana kebenaran. Dan tentang sikap manusia, kebenaran itu tidak dapat disangkal. Maka secara pribadi saya setuju dengan perkataan kebenaran tetap satu kebenaran, walaupun tiada siapa yang mempercayainya. Dan untuk mempertegas itu, penipuan tetap satu penipuan, walau semua orang mempercayainya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana Yeremia menyuarakan untuk melakukan keadilan dan kebenaran ini? Tidak ringan. Tidak ringan. Menurut Alkitab ada ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kapan itu ketidakadilan dan ketidakbenaran? Seperti yang disinggung juga dalam nats ini, ketidakadilan dan ketidakbenaran akan terjadi
jika pemuka agama, jika pemimpin atau raja tidak mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya dengan baik. Atau yang kedua, ketidakadilan dan ketidakbenaran itu akan terjadi seperti dalam epistel yang kita baca. Jika pemuka agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi berpura-pura seakan-akan bersih, tapi seperti kuburan yang di dalamnya hanya tulang belulang, seakan-akan menjaga hanya bagian luar dari suatu cawan, tapi tidak melihat dari manakah isi cawan itu. Apakah isinya rampasan atau hasil tipu muslihat? Itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus dalam epistel tadi, sehingga dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan Farisi, yang hanya kelihatan baik, ternyata itu kamuflase. Yang hanya kelihatan sangat tertata, ternyata itu hanya mata morgana. Yang kelihatan sesuatu, tapi ternyata di balik itu adalah kehancuran. Selanjutnya, saat kapankah ketidakadilan dan ketidakbenaran itu akan ada dalam kehidupan? Ketika masyarakat secara umum, ketika saya, ketika ibu bapak saudara-saudara tidak mencondongkan hati kepada tuntunan kasih Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, kepada janji Tuhan. Demikian yang terjadi dalam Nats minggu ini. Bagaimana Raja Yehuda harus diingatkan supaya mereka bagaimana peduli kepada orang-orang yang dirampas dan membela haknya, menjaga hak yatim piatu dan janda, dan menghormati orang asing. Ini tugas dari para pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin di tengah rumah Tuhan, dan pemimpin yang ada di dalam diri masing-masing. Sebab kita sebagai jemaat Tuhan, kita adalah pemimpin untuk diri kita juga. Artinya kita yang mengendalikan cara berpikir kita, cara bertindak kita. Apa yang kita lakukan di bumi ini dan apa yang kita katakan sebagai pemimpin pribadi, tentu kita diwajibkan dan diharapkan menjaga diri. Ibu bapak saudara-saudara, bukan ringan pekerjaan Yeremia. Dia bernubuat melawan raja di Yehuda. Dia bernubuat melawan raja Salom. Dia menyuarakan pembuangan raja Sedekia. Dan dia bernubuat melawan raja Yoyakim dalam pasal 21, 22. Dan luar biasa dalam Nats ini diawali dengan, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Ibu bapak saudara-saudara, orang kecil atau orang yang terbatas pergi ke istana. Itu pekerjaan yang membutuhkan keberanian yang amat sangat. Tidak sembarang pergi ke istana. Kalau hanya ke istana untuk menerima penghargaan, menerima sesuatu ketika memenangkan pertandingan seperti akhir-akhir ini, tentu sangat sukacita. Tapi menurut nas ini, seorang hamba Tuhan yang bernama Yeremia, seorang yang terbatas itu dan masih muda itu, harus pergi ke istana raja. Untuk apa? Coba kita bayangkan, mengingatkan raja supaya raja berlaku jujur, supaya raja di Yehuda memperhatikan rakyat, supaya raja memperjuangkan kebebasan
dari orang-orang yang terrampas, supaya raja memperhatikan kehidupan orang-orang kecil. Itu yang dikatakan dalam nats ini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Yang tak bersalah di tempat ini. Ibu bapak saudara-saudara, tindakan Yeremia ini sama seperti dalam ungkapan Batak mengatakan, tinalik bulung si huti, pinarsaung bulung si Allah, unang sumol sol di pudi, dada si paingot do si pasingot naso ada. Artinya jangan menyesal, karena Tuhan telah mengingatkan dan Tuhan telah menyerukan, Tuhan telah menasihati. Ini tanda juga bagi orang Batak bahwa setiap langkah dan hidupnya harus disiplin dan harus tertata sebagai anak-anak yang dibimbing oleh orang tua dan guru, atau sebagai pelayan pekerja yang dituntun oleh para pemimpinnya. Diingatkan supaya apa? Supaya melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ironinya ibu bapak saudara-saudara, itulah orang yang kita tuntun yang seharusnya mendengarkan arahan, nasihat, pengingat. Tapi yang terjadi dalam nats ini justru pemimpin bangsa, justru pemimpin agama, mereka yang seharusnya panutan dalam bersikap, dalam menuntun orang-orang yang dia tuntun, harus diingatkan oleh Tuhan. Berarti sangat keras firman ini ibu bapak saudara-saudara. Tidak sembarang. Ketika pemimpin gagal, ketika pemuka agama gagal di zamannya, ketika umat Yehuda menyembah Baal, maka apa? Berdampak ke kota mereka akan runtuh, telah dinubuatkan oleh Yeremia dalam nats ini. Sekalipun mereka kelihatan, wah seperti disebutkan, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Artinya sesuatu yang indah dilihat. Tapi jikalau tidak mengikuti firman Tuhan dan kehendak Allah, jikalau mendukakan hati Tuhan, dikatakan dalam nats ini, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Tajam, luar biasa. Tajam, sangat menusuk firman Tuhan, dan bisa mematikan, memusnahkan. Itulah yang disampaikan oleh Yeremia yang muda itu, Yeremia yang diutus oleh Tuhan itu. Dia menyuarakan keadilan dan kebenaran, dan di balik suara yang tajam itu ada opsi yang harus diperhatikan oleh raja, oleh umat, oleh masyarakat Yehuda, seperti dalam ayat 4 dan ayat 5. Ada konsekuensi logis. Dikatakan yang pertama, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, semuanya apa? Jika memperhatikan hak orang yang dirampas, jika melindungi anak yatim dan janda, dan jika tidak menumpahkan darah dan menghargai, memperlakukan orang asing, itu maksudnya. Jika sungguh-sungguh engkau melakukan itu, maka apa yang terjadi?
maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Maksudnya apa? Orang luar akan datang menghargai, melihat keindahan, melihat loyalitas dari hamba Tuhan, dari pemimpin umat itu. Mereka datang membawa masyarakatnya. Kira-kira ayo kita lihat di sana ada keadilan dan kebenaran. Ayo kita lihat ada contoh di sana. Ayo studi banding, di sana ada hal-hal yang layak kita tiru. Kira-kira begitu. Mereka mendengarkan Tuhannya. Dan di balik itu dikatakan di ayat 5, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Coba kita bayangkan bagaimana Yeremia menyuarakan, kalau mereka tidak mendengar firman Tuhan, istana akan menjadi reruntuhan. Sekali lagi, itu bukan pekerjaan ringan. Tanpa Tuhan, Yeremia tidak mampu melakukan itu dan mengungkapkan itu. Sama seperti kita di zaman ini, ibu bapak, saudara-saudara. Tanpa Tuhan, siapapun di antara kita tidak akan mampu melakukan tugas tanggung jawab kita. Tanpa tuntunan dan janji Tuhan, siapapun di antara kita tidak akan mampu melakukan keadilan dan kebenaran. Maka mari kita mendekat kepada Tuhan, supaya nyata, supaya jelas kita bukan anak Tuhan yang main-main, atau istilah sekarang saya meminjam istilah umum, bukan kaleng-kaleng, bukan palsu, tapi benar-benar anak Tuhan yang kekasih. Ibu bapak saudara-saudara, ternyata dalam nats ini juga ketika disuarakan tentang keadilan dan kebenaran, tentang ketika disuarakan bahwa akan ada reruntuhan jikalau tidak mendengar firman Tuhan, ternyata bukan hanya umat pilihan Tuhan yang melihat itu. Bukan hanya. Di ayat 8 dan ayat 9 dikatakan begini, dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain. Catatan, banyak bangsa. Mereka, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Nah itu, mengapa Tuhan melakukan seperti itu? Mengapa Tuhan meruntuhkan mereka? Mengapa Tuhan membakar mereka? Mengapa Tuhan menebang pohon aras yang sangat mereka bangga-banggakan itu? Coba. Lalu dia terakhir dikatakan, orang akan menjawab. Orang akan menjawab. Ini catatan, bukan umat Tuhan, orang, berarti di luar umat pilihan Tuhan. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Wah, ini orang luar yang tidak mengenal, yang tidak percaya kepada Tuhan, melihat anak-anak Tuhan itu sendiri runtuh dan hancur karena mereka meninggalkan Tuhan, tidak mau mengikuti Tuhan. Maka nats ini mau mengingatkan, hati-hati, bukan hanya diri kita yang melihat kelemahan yang kita perbuat, orang lain yang tidak bersama kita juga akan melihat apakah kita benar-benar bersama dengan Tuhan yang kita percaya atau tidak. Apakah orang lain akan tertarik dengan loyalitas dan rasa tunduk kita kepada Tuhan yang selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, seharusnya lah keadilan dan kebenaran itu milik kita. Milik kita, keadilan dan kebenaran. Maka yang boleh kita lihat lebih lanjut dari nas ini,
termasuk dalam menyuarakan suara keadilan dan kebenaran. Seperti Yeremia yang terbatas itu, dia menyuarakan firman Tuhan. Gereja pun perlu menyuarakan firman Tuhan. Sekecil apapun gereja, seterbatas apapun gereja, ketika hidup di tengah bangsa, baiklah menjadi bagian dari pembangunan bangsa itu dengan menyampaikan hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh para pemimpin dan para raja. Hanya memang kita lihat di akhir-akhir ini, ketika ada orang mengkritik pemerintah tanpa tata krama, tanpa menghormati. Kalau anak-anak Tuhan diberi kesempatan mengkritik, yang mengenal Tuhan akan mengkritik pemimpin bangsa, pemimpin agama dengan baik. Itu jelas, ini tugas gereja, suara kenabian. Dan kita juga mengkritik diri kita sendiri. Ini memang yang sulit. Ketika mengkritik diri sendiri, itu yang sulit. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk itu. Artinya kesempatan berbenah diri. Kalau kita disuruh untuk melakukan kebenaran dan keadilan, supaya jangan ada penyesalan kelak. Sebab apa? Ternyata ketika Tuhan mengutus Yeremia menyapa Raja Yehuda untuk lebih peduli kepada masyarakatnya, supaya apa? Karena Tuhan punya rencana memulihkan umatnya kelak, supaya anak-anaknya, supaya raja yang dipilih olehnya benar-benar setia dan baik adanya, bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap bangsa di mana dia hidup, di tengah-tengah gereja di mana dia menjadi bagian dari pelayanan kasih Tuhan. Sekali lagi, seterbatas apapun ibu bapak saudara-saudara, seterbatas apapun kita. Jadi dengan cara apa kita mengkritik, menyampaikan firman Tuhan? Bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan. Perbuatan kita melakukan tugas kita dengan baik, itu bagian dari pembangunan bangsa. Maka Tuhan pernah mengatakan supaya kita berdoa untuk daerah wilayah di mana kita hidup, dan berdoa juga buat para pemimpin kita. Dengan cara berdoa kita menyampaikan supaya pemimpin yang tidak takut akan Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya pemimpin pelayan yang seharusnya memperhatikan halayak orang, hajat hidup orang banyak, benar-benar memperhatikannya. Sama seperti bangsa kita tidak berapa lama lagi akan merayakan ulang tahun 17 Agustus kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu juga bagian dari suara khotbah ini, bahwa bangsa manapun tidak mau dijajah, bangsa manapun mau hidup, pribadi manapun tidak mau dilecehkan, dan pribadi dimanapun tidak mau jadi pecundang. Maka harus benar-benar menyatu dengan bumi ini, menyatu dengan bumi ini. Orang pintar mengatakan kita harus memperhatikan, saya meminjam kata fitra kerja todini ulaun, artinya sifat pekerjaan yang kita lakukan benar-benar seturut kehendak Tuhan dan benar-benar membangun peradaban. Itu yang disebut fitra kerja todini ulaun. Di mana fitra kerja itu dilakukan? Di tengah fitra duniawi. Dalam bahasa Batak dikatakan todini hasimoon,
Toddini hasimoon, melihat jagat dan bumi ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Manusia dan ciptaan yang bersama-sama dengan manusia itu ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Maka anak-anak Tuhan, para pemimpin, para nabi, para pemuka agama wajib menjaganya dengan baik. Lalu yang ketiga, perlu memperhatikan fitra kata, toddini hata, dengan kata-kata, dengan firman Tuhan, dengan kata-kata baik, dengan penyemangat yang baik, maka setiap pribadi akan membuka diri menjadi bagian dari melakukan keadilan dan kebenaran. Ibu bapak saudara-saudara, itu yang patut kita syukuri. Siapapun tidak mau musnah seperti yang dinubuatkan dalam nats ini. Tapi ada tugas kita, peduli sesama, peduli lingkungan, peduli dalam perkataan, melihat toddini ulaun, memperhatikan toddini hasimoon, memperhatikan toddini hata. Kita bagian dari bumi ini, dari rencana Tuhan, maka kita pun layak melakukan, menyerukan suara keadilan dan kebenaran itu. Dari mana kita awali? Dari dalam diri kita, dari keluarga kita. Kalau kita mau hidup bersama Tuhan seperti dalam natsnya hari ini, maka Tuhan itu ada bersama ibu bapak saudara-saudara. Ketika diingatkan melalui khotbah ini, nats hari ini, sekalipun sulit, sekalipun memang tidak gampang sekali lagi, bukan berarti kita tidak diberi kemampuan untuk melakukannya. Banyak hal yang sulit di dunia ini, banyak hal yang tidak mungkin kita lakukan di dunia ini, tapi bersama Tuhan kita akan dikuatkan. Kita tidak sanggup secara pribadi menghadapi pandemi COVID ini. Kita tidak sanggup secara pribadi menjejaki kehidupan di tengah masalah yang sepertinya terpuruk dan mungkin sudah ada yang menjerit. Tapi ibu bapak saudara-saudara, bersama Tuhan, ini sekali lagi, bersama Tuhan kita dikuatkan. Bersama Tuhan sekalipun terbatas, gereja Tuhan akan menjadi saluran berkat. Bersama Tuhan sekalipun terbatas, para pemimpin-pemimpin, para pemuka agama akan selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Bersama Tuhan hamba-hamba Tuhan, nabi, imam, dan kita sekarang akan memiliki kekuatan melakukan keadilan dan kebenaran itu. Hanya satu hal, maukah saya, maukah ibu bapak? Tadi dengan cara apa? Kalau kita tidak mampu dengan kata-kata yang kencang atau dengan perbuatan yang besar, mungkin dengan doa itulah kita selalu menyerahkan. Coba saya tanya, coba kita renungkan. Saya secara pribadi, kenapa bumi ini tidak hancur lulu lantak langsung sekarang di tengah pandemi COVID ini? Jawabannya satu pasti, karena masih ada pendoa-pendoa yang tulus, pemikir-pemikir yang baik, yang kita tidak kenal, yang siang malam berdoa, yang siang malam bekerja, yang siang malam memikirkan kebaikan dunia ini dan selalu berseru-seru kepada Tuhan. Kalau tidak ada lagi mereka, kita sudah hancur lulu lantak. Ini pribadi ibu bapak saudara-saudara. Kalau melalui firman ini, mari, kalau Tuhan memperlengkapi Yeremia, Tuhan juga memperlengkapi ibu bapak saudara-saudara. Tuhan juga memperlengkapi gerejanya. Dan kita mampu menjauhkan kamuflase yang seakan-akan baik itu menjadi baik, menjadi benar-benar tulus. Itulah anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak saudara. Dan kita berdoa semoga COVID ini cepat berlalu.
kita dapat bertemu kembali di rumah Tuhan, bukan seperti saat ini. Memang saya melihat layar wajah saya ada di monitor di depan itu. Yang saya lihat kebanyakan kursi kosong di bawah dan di atas gereja ini sekarang. Di satu sisi sangat menyedihkan. Kita harus berkhotbah, menyapa di ruangan yang kosong. Tapi percayalah, melalui kejadian ini Tuhan mau mengatakan, anakku, dari halongonan pun suaraku dapat berkumandang. Seperti Yohanes Pembaptis itu, dari gurun, dari hutan belantara, dari tempat yang tersembunyi, suara Tuhan itu bisa disuarakan. Ini sekarang disuarakan dan menjadi terbuka ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, ke hati saya, ke rumah ibu bapak saudara-saudara, ke tempat duduk ibu bapak saudara-saudara, ke tempat kerja ibu bapak saudara-saudara, ke dalam hatimu yang sedang mengeluh, yang sedang susah, dan ke dalam hatimu yang sedang mengharapkan pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama mendoakan keadilan dan kebenaran itu nyata di muka bumi ini, di gereja Tuhan, dalam hidup para pemimpin, dalam hidup para pemuka agama, dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bumi ini. Tuhan memberkati. Amin.